Oke baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok mata kuliah kami ini ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu hasil analisis tentang data cleaning, lalu yang kedua ada data transformation, dan yang ketiga yaitu data reduction. Nah, kelompok ini beranggotakan yang pertama saya sendiri sebagai moderator, yaitu Bayu Prasetyo. Lalu yang kedua ada rekan saya, yaitu Tiger Damayata Tejayanda. Lalu yang terakhir ada rekan saya yang bernama Muhammad Agus Faisal. Nah, untuk penjelasan pertama di sini akan dijelaskan dan diterangkan oleh rekan saya, yaitu Tiger Damayata Tejayanda. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas. Baik, terima kasih Mas Bayu atas moderasinya. Sebelum kita mulai melakukan cleaning, saya jelaskan dulu di mana terdapat tahapan yang namanya load data. Load data ini berasal dari API yang sudah ditentukan. Kami download menggunakan file CSV. Hasil dari load data ini terdapat dua file CSV, yaitu ada lulusan dan transkrip. Untuk datanya kita bisa lihat bahwa memiliki 299 data untuk transkrip dan 4.542 data untuk lulusan. Setelah kita load data tersebut, kita cek apakah data tersebut memiliki nilai-nilai yang kosong. Tapi sebelum itu kita analisis dulu untuk tipe data dari transkrip dan lulusan. Di sini beragam. Dari transkrip di sini ada ID, NIM, kode MK, nama MK Indo, nama MK Inggris, nilai grade, nilai total, semester MK grade. Untuk lulusan ada NIM, prodi, predikat, tanggal lulus, tanggal masuk, status masuk, jenis kelamin, tahun lahir, status pegawai. Datanya cukup beragam, ada integer, objek, float, dan sebagainya. Setelah kita analisis, langkah selanjutnya adalah cleaning yang tadi saya sudah jelaskan atau saya sebutkan. Di sini pada tahap ini cukup krusial, di mana kami akan melakukan data cleaning. Di antaranya yang pertama adalah kita akan mengecek apakah terdapat nilai yang missing atau missing value. Sebelum kita lakukan merge nantinya pada transformasi, kita harus cleaning dulu datanya. Kita bisa lihat bahwa pada data transkrip di sini memiliki 3 kolom yang ada missing value, yaitu pada nama MK Indo, dan nama MK Inggris. Saat kita lakukan sum, data tersebut ditampilkan. Langkah selanjutnya adalah ketika kita sudah mengetahui data-data yang missing value, kita lakukan pembersihan dengan menggunakan function yang namanya dropna. Kita melakukan dengan nama variable def transcript, lalu kita tulis dropna. Nah, untuk hasilnya kita bisa lihat pada codingan yang sudah ditampilkan di layar. Kita sum ulang, kita is null sum, hasilnya semuanya sudah 0. 0 di sini menandakan bahwa tidak ada data yang memiliki nilai missing atau missing value untuk yang transcript. Lalu kita cek juga untuk data yang lulusan apakah memiliki nilai missing value. Sama seperti sebelumnya, kita gunakan is null lalu kita sum. Hasilnya ternyata pada data lulusan tidak ada yang memiliki nilai yang missing. Setelah kita bersihkan dengan missing value, langkah selanjutnya adalah kita cek apakah data tersebut terdapat data yang duplikat atau tidak. Pertama-tama kita cek untuk yang transkrip, terlihat bahwa hasilnya tidak ada. Lalu untuk yang lulusan juga tidak ada. Untuk pengecekan kita bisa menggunakan duplicated. Semuanya hasilnya 0 pada saat kita len atau kita hitung. Setelah kedua data tersebut dicek
apakah terdapat duplikat atau tidak, langkah selanjutnya adalah kita cek apakah terdapat data noise dan outlier. Untuk melakukan pengecekannya kita harus cek dulu datanya dengan melakukan pengecekan menggunakan box plot, yang kita lihat bahwa pada data box plot ini ya, yang seperti ditampilkan di layar, kita mengambil ada dua tipe, yaitu ada nilai grade lalu ada namanya nilai total. Ini adalah visualisasi box plot. Saya tidak menjelaskan yang codingannya karena kita analisis menggunakan visualisasi saja. Di sini terlihat bahwa pada nilai grade ini terdapat beberapa data yang outlier, yaitu nilai yang nilainya 1, nilainya 2 dan 2,5. Sementara kuartil satunya terdapat pada 2,8an, lalu mediannya di angka 3,7. Untuk nilai total kita bisa lihat ada banyak data yang outlier. Nah, untuk hasil analisis kami, maka kami akan mengecek untuk nilai total. Kita bisa scroll ke bawah di sini. Nah, data yang tadi banyak itu kita hitung apakah banyak banget atau tidak terlalu banyak, atau nilai rentangnya kita coba cek dari 40 sampai 60. Dari hasil analisis kami ternyata ada 2576 data yang memiliki nilai 40 sampai 60. Maka dari itu kami tidak akan melakukan penghapusan pada data tersebut dikarenakan nantinya akan mempengaruhi pada proses modeling. Nah, sementara untuk yang nilai grade tadi kan hanya ada beberapa data yang outlier. Kita menggunakan interquartile range, di mana kita akan menghapus nilai yang ekstrim atau outlier menggunakan IQR tadi, yang hasilnya dapat dilihat pada gambar box plot yang sudah bersih, di mana sudah tidak ada bulat-bulat atau outlier yang ditampilkan pada box plot ini. Setelah kita lakukan pengecekan menggunakan box plot tadi, kita cek apakah terdapat data yang tidak wajar atau noise. Kita cek pada devolution, kita bisa lihat bahwa pada hasil data noise yang kita tadi coding, hasilnya di sini kita lihat bahwa terdapat data tahun lahir yang nilainya kosong. Data nilai kosong ini merupakan data noise karena tidak mungkin ada yang lahir di tahun 0. Hasil dari data noise tadi kita bersihkan, lalu kita coba cek lagi. Pengecekan kedua ini kita bisa lihat bahwa range-nya yang tadinya dari nilai 0 sekarang dari 1960. Ini adalah data yang tahun lahirnya dari 1960 sampai tahun 2000-an. Mediannya di 2000, namun kita bisa lihat bahwa tahun lahir di 1960 sampai 1990 juga banyak, namun kami menyadari bahwa data tersebut ini masih merupakan data yang cukup bisa dibilang masuk akal, dikarenakan pada data ini kan kampusnya itu bukan negeri, jadi banyak juga mahasiswa yang sudah lanjut baru memulai studi kuliahnya. Selanjutnya kita coba cek apakah ada data noise lagi, di mana kami mengecek pada kolom status pegawai. Nah, untuk status pegawai ini saya jelaskan di sini. Untuk status pegawai 0 itu menandakan bahwa mahasiswa tersebut tidak bekerja, sementara untuk status pegawainya 1 menandakan bahwa mahasiswa tersebut juga sambil bekerja. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa terdapat data noise yang bisa ditampilkan pada bar chart ini, bahwa data noise itu bernilai 2. Maka dari itu kita akan melakukan cleaning pada data noise tersebut. Saat data sudah bersih,
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk tahap selanjutnya itu tahap data transformation. Nah, jadi untuk transformation data ini ada beberapa tahapan yang akan kami lakukan. Jadi yang pertama itu konversi kolom tanggal. Nah, jadi saat kami melakukan load data, secara default itu kolom tanggal itu bukan berdasarkan dari date time. Nah, otomatis di tahap ini akan kami ubah kedua kolom tersebut, itu kolom tanggal lulus dan tanggal masuk, kita ubah menjadi kolom date time dengan memanggil sebuah function to date time pada library pandas. Nah, jadi tujuannya dilakukan tahap ini yaitu untuk memastikan konsistensi dan kemudahan analisis pada kedua kolom tersebut dan memudahkan analisis lebih lanjut. Nah, terus setelah kami lakukan konversi kolom tanggal, di sini kami melakukan penghitungan lama studi setiap mahasiswa dari tahun dan bulan. Nah, jadi untuk penghitungan lama studi mahasiswa ini, kami menggunakan kolom tanggal masuk dan tanggal lulus. Kemudian kami hitung, kami bagi dengan nilai 365. Nah, yang dimana tahap ini dilakukan untuk mengelompokkan mahasiswa yang lulus tepat waktu dan tidak tepat waktu dengan membandingkan durasi mereka dari batas waktu kurang dari 5 tahun berdasarkan peraturan dari pemerintah. Kemudian di sini juga kami melakukan penghitungan nilai IPS setiap mahasiswa untuk tiap semesternya. Nah, jadi untuk melakukan penghitungan nilai IPS ini, kami mengambil beberapa kolom, yakni kolom nilai grade dan SKSMK. Nah, untuk penghitungan ini kami kalikan nilai grade dari mahasiswa yang mahasiswa tersebut ambil mata kuliahnya, kemudian kami kalikan dengan SKSMK. Nah, setelah kami kalikan, kami bagi dengan nilai rata-rata. Kemudian di sini akan tampil hasil dari nilai IPS-nya. Nah, tujuan dari analisis ini yaitu untuk mengetahui kinerja mahasiswa terhadap mata kuliah yang diampu selama 1 semester dan untuk memprediksi kelulusan mahasiswa tepat waktu. Kemudian di sini juga kami melakukan standarisasi jenis kelamin, tanggal lulus, dan prodi. Jadi secara default pada dataset yang kami ambil ini ada beberapa kolom yang kesulitan untuk kita baca. Di antaranya itu kolom jenis kelamin, prodi, dan tanggal lulus. Nah, di sini kami mengubah nilai jenis kelamin yang tadinya itu awalnya itu 0 dan 1, kami ubah menjadi 0 untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan. Kemudian di sini juga kami melakukan normalisasi pada prodi, karena secara default prodi ini merupakan angka. Nah, kemudian kami ubah menjadi nama prodi tersebut. Begitupun dengan kolom tanggal lulus, itu kami ubah menjadi format datetime. Nah, jadi tujuannya dilakukan standarisasi ini agar informasi yang ditampilkan itu menjadi lebih konsisten dan seragam, sehingga mempermudah analisis dan interpretasi data oleh berbagai pihak yang memerlukannya. Standarisasi ini juga berperan untuk mengurangi risiko kesalahan interpretasi yang bisa terjadi akibat variasi format yang tidak konsisten. Nah, kemudian di sini juga kami melakukan perhitungan IPK dari setiap mahasiswa dari semester 1 hingga 8, yaitu dengan mengambil kolom nilai IPS dari tiap semesternya. Kemudian kami ambil nilai rata-ratanya. Nah, dengan menggunakan function main. Nah, jadi tujuan kami untuk menghitung nilai IPK dari tiap mahasiswa ini yaitu untuk menganalisis dan memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja akademik mahasiswa selama masa studi mereka. Yakni dengan mengetahui nilai IPK memungkinkan pihak akademik untuk mengevaluasi
konsistensi dan perkembangan akademik mahasiswa, serta memberikan bimbingan yang diperlukan agar mahasiswa dapat lulus tepat waktu. Nah, kemudian di sini juga pada gambar 21 yaitu merupakan hasil data yang telah kami olah, yaitu yang sudah kami transformasi datanya. Nah, di sini terdapat beberapa mahasiswa dari semester 1 hingga 8 dengan nilai rata-rata itu sebesar 3,5 dan predikat kelulusan itu pujian. Jadi sebagian mahasiswa ini berhasil menyelesaikan studi tepat waktu dengan IPK yang cukup tinggi dan kisaran 3,5 ke atas. Kemudian untuk tahap selanjutnya itu akan dijelaskan yaitu Bayu Prasetyo. Oke, baik. Terima kasih untuk Saudara Agus. Yang keempat ada tahapan reduction, di mana untuk tahapan ini kelompok kami akan menghapus kolom IPS semester 0 dan IPS 9. Nah, bisa kita lihat di sini pada gambar 22, kami akan menghapus yaitu dengan tujuan penghapusan kolom tersebut untuk memfokuskan pada IPS semester 1 dan IPS semester 8. Karena untuk di semester 0 ini bisa disebut sebagai outlier yang harus dipisahkan, tidak digunakan untuk analisis selanjutnya. Sedangkan untuk IPS semester 9 ini merupakan mahasiswa yang belum menyelesaikan masa studinya. Nah, bisa kita lihat untuk hasil dari penghapusan kolom IPS semester 0 sampai semester 9 disajikan pada gambar 23. Nah, kita lihat di sini untuk hasilnya telah bersih, telah kita hapus penghapusan kolom IPS semester 0 dan IPS semester 9-nya. Nah, di sini juga bisa kita lihat terdapat 4.526 baris data dan 20 kolom setelah melakukan penghapusan kolom pada IPS semester 0 dan IPS semester 9. Lalu yang kedua yaitu kita akan menghapus mahasiswa pindahan yang bernilai 1 pada kolom status masuk. Nah, pada gambar 24 ini yaitu kita melakukan proses tahapan redaksi, yaitu dengan penghapusan mahasiswa pindahan yang bernilai 1. Nah, tujuan dari tahapan ini yaitu kita akan memfokuskan pada mahasiswa reguler untuk analisis selanjutnya. Nah, untuk hasil dari tahapan penanganan ini bisa kita lihat pada gambar 25. Nah, bisa kita lihat di sini setelah melakukan penanganan mahasiswa pindahan, yaitu dengan menghapus mahasiswa pindahan, di sini sudah status masuknya 0 semua, yaitu yang artinya sudah bersih dari mahasiswa pindahan, yaitu di sini semuanya bervalue 1, yaitu artinya mahasiswa reguler. Nah, jumlah datanya yaitu setelah penanganan ini atau menghilangkan mahasiswa pindahan, yaitu datanya sekarang menjadi 4.519 baris data dan 20 kolom. Nah, selanjutnya di sini akan mengubah tipe data dan seleksi kolom yang akan ditampilkan. Nah, di sini kelompok kami akan mengubah tipe data, yaitu akan mengubahnya menjadi integer lagi. Nah, bisa kita lihat di sini juga kelompok kami itu akan memilih kolom-kolom yang akan ingin ditampilkan, yaitu ada kolom NIM IPS semester 1 sampai 9, 98, lalu ada prodi, predikat, tanggal lulus, tanggal masuk, jenis kelamin, tahun lahir, dan status pegawai, lama kuliah, lulus tepat waktu, dan IPK. Nah, di sini bisa kita lihat untuk kasus dari mengubah tipe data menjadi integer lagi, yaitu karena misalnya di sini seperti jenis kelamin yang berubah dari integer misalnya menjadi float, misalnya jadi 1.0. Nah, di sini untuk tahapan ini bisa terjadi saat penggabungan atau merge data, bisa terjadi karena perbedaan tipe data antara dua data frame yang akan digabungkan. Ketika Pandas menggabungkan data frame, jika tipe data kolom yang sama berbeda antara dua data frame, tipe data yang lebih umum seperti float digunakan untuk mengakomodasi semua nilai.
Nah, jadi untuk mengatasi nilai masalah ini, yang awalnya kelompok kami yang untuk data ini yaitu awalnya sudah integer lalu pindah ke float, lalu di sini akan kami kembalikan menjadi integer bisa dengan menggunakan tipe ice type. Nah, selanjutnya yaitu menseleksi kolom-kolom tersebut. Nah, bisa kita lihat pada gambar 27 ini, bisa kita lihat di sini. Ini adalah kolom-kolom yang ditampilkan pada tahapan yang seleksi kolom tadi. Bisa kita lihat ini untuk hasilnya. Ini ada kolom NIM IPS 1998 sampai di sini yang terakhir adalah kolom IPK, yaitu dengan jumlah baris yang ditampilkan itu sebanyak 4.519 data dan terdapat 19 kolom. Nah, kenapa untuk kolom status masuk tidak ditampilkan lagi? Karena semua data yang ditampilkan hanya merupakan status masuk yang bernilai 0, ya, artinya di sini artinya sudah memfokuskan pada mahasiswa reguler. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini ada kan kita memeriksa baris data, yaitu kita akan memvalidasi ulang apakah benar jumlah datanya itu 4.519 data. Bisa kita lihat di sini dengan menggunakan metode print len merge df. Itu bisa kita lihat di sini ternyata jumlah barisnya itu tetap sama, yaitu 4.519 baris data. Mungkin segitu saja penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan dan atau kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.